Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Haris, NPM 2252042. Pada video kali ini, saya dan rekan saya, kami akan memberikan pemaparan mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Internasional. Baik, dapat dilihat bersama pada slide yang saya tampilkan. Pada video ini, kami akan menjelaskan berkenaan dengan beberapa penjelasan terkait dengan penugasan yang diberikan kepada kami sebagai kelompok untuk kemudian dalam video ini memberikan pemaparan terkait dengan salah satu kontrak ataupun perjanjian yang dalam penugasan kali ini kami mengangkat perjanjian sewa menyewa. Sebagaimana yang diketahui, perjanjian sewa menyewa diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dimuat dalam pasal 1548 sampai pasal 1600. Perjanjian sewa menyewa dalam hal ini dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak boleh dilakukan tanpa waktu tertentu. Pasal 1548 KUH Perdata dalam hal ini juga telah menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian ataupun perikatan konsensual yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga yang disewa. Dalam hal ini perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Namun pada kebiasaannya, perjanjian sewa menyewa dilakukan secara tertulis untuk kemudian nantinya dapat memudahkan para pihak dalam hal pembuktian. Perjanjian sewa menyewa secara tertulis dalam hal ini juga diatur dalam pasal 1570 KUH Perdata, yang mana dalam hal ini menyatakan bahwa jika sewa dibuat dengan tertulis, maka sewa itu akan berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya suatu pemberhentian yang tertulis. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya sewa menyewa sangat disarankan untuk dibuat secara tertulis. Pemaparan pada video ini terkait dengan penugasan yang kami akan menjelaskannya di dalam video ini, adapun overview ataupun yang akan kami jelaskan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah pengenalan, yang kemudian telah saya jabarkan sebelumnya terkait dengan suatu perjanjian sewa menyewa, sebagaimana definisi dan juga ketentuan hukum yang mengaturnya. Kemudian yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu terkait dengan background, dan kemudian nantinya akan dijelaskan juga terkait dengan kontrak drafting ataupun penyusunan dari perjanjian sewa menyewa tersebut. Yang kemudian terakhir adalah literary review. Yang pertama saya akan menjelaskan berkenaan dengan background. Backgroundnya di sini kami berlatar belakang dari maksud dan tujuan dibuatnya suatu perjanjian. Dalam hal ini ialah untuk mengikatkan para pihak secara tertulis, sehingga menjadi suatu perjanjian yang dapat dilaksanakan dan ditaati bersama. Kemudian dalam hal ini, tujuan daripada suatu perjanjian ialah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban, yang kemudian menjadi juga dasar penyelesaian jika timbul suatu permasalahan di kemudian hari, kemudian melindungi para pihak jika terjadi masalah di kemudian hari, kemudian menjadi jaminan terhadap suatu perikatan atau perjanjian yang diatur, kemudian menjadi suatu kepastian terhadap suatu kepastian hukum, kemudian menjamin keadilan bagi para pihak. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi daripada penulisan suatu perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tertulis. Adapun struktur dari perjanjian sewa menyewa yang akan kami jelaskan ialah sebagai berikut. Yang pertama, itu terdiri dari nama perjanjian yang akan kami tuliskan. Dalam hal ini ialah perjanjian sewa menyewa. Kemudian identitas para pihak, kemudian pernyataan persetujuan yang kemudian diucapkan oleh para pihak, kemudian yang nomor 4 adalah syarat dan ketentuan. Dan dalam syarat dan ketentuan ini terdiri dari beberapa pasal yang akan kami jelaskan di dalam perjanjian
tersebut. Kemudian di dalam syarat dan ketentuan tersebut, dalam hal ini perjanjian yang sewa menyewa kami buat memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketentuan umum, jangka waktu, biaya, cara pembayaran, penyerahan barang sewa, penyerahan objek sewa, pertanggungan terhadap kewajiban dan juga hak, kemudian force majeure, ketentuan lainnya, penyelesaian sengketa, dan juga bahasa yang kemudian diatur dan disepakati oleh para pihak. Dan yang kemudian yaitu adalah closing statement ataupun penutupan terhadap perjanjian tersebut, dan struktur yang terakhir yaitu adalah pembubuhan tanda tangan oleh para pihak dan juga saksi, yang mana dalam perjanjian sewa menyewa ini kami buatkan secara notaril yang dibuatkan di hadapan notaris. Selanjutnya, kami akan menjelaskan berkenaan dengan kontrak drafting and review. Di sini terkait dengan struktur kontrak yang pertama yaitu adalah terkait dengan penamaan dari perjanjian kontrak tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa perjanjian yang kami buat yaitu adalah perjanjian sewa menyewa terkait dengan penyewaan sebuah kendaraan roda 4 yaitu mobil Alphard. Di sini kami beri penomoran yaitu 001 garing PSMK garing SAJP garing 11 garing 2023 antara PT 12 dan perseorangan yang dalam hal ini eh, adalah Tuan Jovan Pratama. Kemudian masuk ke dalam opening statement dan juga identitas para pihak. Dapat dilihat bersama di sini terdapat 3 bagian, yang mana bagian yang pertama adalah opening statement dari notaris yang kemudian dalam hal ini perjanjian ataupun para pihak ini dibuat di hadapan notaris tersebut, maka di dalam kontrak tersebut eh, termuat opening statement dari notaris yang dalam hal ini ditunjuk. Kemudian bagian yang kedua adalah pihak pertama menjelaskan terkait dengan identitas, yang mana dalam hal ini pihak pertama adalah suatu badan hukum yaitu berbentuk PT yang bernama PT 12, yang kemudian dalam hal ini juga merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian ini diwakili oleh Tuan Muhammad Tan Abdul Rahman Haris selaku direktur. Dalam hal ini juga telah sah termuat di dalam akta pendirian perusahaan tersebut, yang mana menjelaskan bahwa Muhammad Tan Abdul Rahman Haris tersebut adalah seorang direktur dari perusahaan ini, yang kemudian dalam kapasitasnya dapat mewakili untuk dan atas nama perusahaan tersebut menandatangani perjanjian ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa PT 12 adalah merupakan pihak pertama dalam perjanjian ini. Dan kemudian second party identity ialah pihak kedua, yang mana di sini telah saya jelaskan sebelumnya bahwa pihak kedua adalah perorangan yang dapat dilihat bersama merupakan perorangan yang bernama Tuan Jovan Pratama, dalam hal ini wira swasta lahir di Singapura. Dan kemudian dalam hal ini Tuan Jovan merupakan warga negara Singapura. Oleh karena itu, perjanjian ini pihak kedua adalah warga negara asing. Terkait dengan syarat dan ketentuan, termuatlah salah satu ketentuan yang dalam hal ini dituliskan di dalam pasal 1, merupakan ketentuan umum. Ketentuan umum dalam hal ini memuat beberapa hal sebagai berikut. Pihak pertama dengan ini telah menyewakan kepada pihak kedua berupa objek sewa tersebut di atas untuk digunakan oleh pihak kedua. Pihak kedua menerima objek sewa dalam keadaan baik tanpa ada kekurangan dan kerusakan terhadap kondisi objek sewa. Kemudian yang ketiga, pihak pertama menjamin bahwa kepemilikan atas objek sewa ialah milik pihak pertama dan diperoleh tidak merupakan hasil dari tindak pidana. Kemudian yang keempat, pihak kedua wajib menggunakan objek sewa untuk keperluan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan jika pihak kedua terbukti melakukannya, maka segala akibat serta kerugiannya akan menjadi tanggung jawab pihak kedua, serta wajib mengembalikan dan atau mengganti kerugian kepada pihak pertama. Pasal kedua yaitu terkait dengan jangka waktu. Dalam hal ini, idealnya ataupun ketentuannya suatu perjanjian tertulis
sudah seharusnya diterangkan terkait dengan jangka waktu atau berakhirnya perjanjian ataupun kontrak tersebut. Dalam hal ini kami muat dalam pasal 2 terkait dengan jangka waktu bahwa perjanjian sewa menyewa ini dilaksanakan para pihak dalam jangka waktu 1 tahun. Yang mana dalam hal ini secara eksplisit dan jelas sejak tanggal 1 bulan 11 2023 dan berakhir pada tanggal 31 bulan 10 2024. Kemudian pasal 3 yaitu berkaitan dengan biaya-biaya. Biaya sewa menyewa terhadap objek sewa yang kami dalam hal ini terangkan di dalam perjanjian ini ialah sebesar 100 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Yang mana biaya-biaya yang timbul selama jangka pemakaian objek tersebut dalam hal ini oleh pihak kedua merupakan tanggung jawab dari pihak kedua itu sendiri untuk melaksanakannya. Kemudian biaya pengiriman objek sewa yang mana dari tempat asal ke tempat tujuan dalam hal ini merupakan tanggung jawab pihak kedua. Dan kemudian juga yang terakhir yaitu pihak kedua dalam ini sepakat memberikan deposit kepada pihak pertama sebagai jaminan terhadap objek sewa. Hal ini dalam perjanjian ini kami berikan penulisan terkait dengan deposit tersebut ialah sebesar 50 juta rupiah. Diserahkan oleh pihak kedua saat serah terima objek sewa tersebut dikembalikan lagi oleh pihak pertama kepada pihak kedua saat jangka waktu berakhir dengan catatan tidak ada kerusakan ataupun kerugian yang kemudian dialami oleh pihak pertama selama pemakaian objek sewa oleh pihak kedua. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada pasal 4, cara pembayaran atau payment method, mengenai cara pembayaran pada harga sewa, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan cara yang pertama melalui transfer Bank Mandiri pada atas nama PT 12 dengan nomor rekening sebagai berikut. Yang kedua melalui pembayaran tunai kepada pihak pertama dengan diberikan kwitansi pembayaran pada pihak kedua. Selanjutnya ada pasal 5, pengiriman objek sewa atau delivery of rental object. Nah, pada ayat pertama, objek sewa akan dikirimkan oleh pihak pertama melalui jalur laut menggunakan kapal MV Evergreen dari Pelabuhan Batum Center ke tempat tujuan Harbourfront, Singapura, selama 1 hari waktu pengiriman sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Nah, pada ayat kedua, keterlambatan terhadap suatu waktu pengiriman yang diakibatkan oleh pihak pertama, maka pihak kedua berhak menerima pembayaran denda keterlambatan dari pihak pertama sebesar 1 juta per harinya. Nah, pada pasal ke-6, serah terima objek sewa atau handover of rental object, pada ayat pertama, jika pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 telah dilaksanakan oleh pihak kedua dan diterima oleh pihak pertama, maka serah terima objek sewa dapat dilakukan oleh para pihak dengan dibuatkan berita acara serah terima tersendiri. Nah, ayat kedua, serah terima objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan jika objek sewa tiba di tempat tujuan, yaitu di Harbourfront Singapura, Jalan Chinatown, Blok B11. Nah, dalam keadaan baik tanpa ada kekurangan dan kerusakan terhadap kondisi objek sewa. Pada ayat ketiga, jika saat objek sewa sampai di tujuan terdapat kekurangan dan kerusakan terhadap kondisi objek sewa, maka pihak kedua berhak menerima penukaran objek sewa dengan kondisi yang tanpa ada kekurangan dan kerusakan terhadapnya sesuai yang sudah disepakati di awal perjanjian ini. Nah, pada pasal 7, asuransi atau rental object insurance. Nah, pada ayat pertama, pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengasuransikan objek sewa kepada perusahaan asuransi prudensial di kantor cabang Kota Batam dengan nomor premi asuransi sebagai berikut. Nah, pada ayat kedua, pihak kedua wajib membayar biaya premi asuransi selama jangka waktu perjanjian ini. Pada ayat ketiga, pihak kedua dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pada pasal 8, force major, pihak kedua dibebaskan dari segala ganti kerugian dan atau tuntutan dari pihak pertama akibat kekurangan atau kerusakan pada objek sewa yang disebabkan oleh force major. Jadi maksud yang force major adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain, serta huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Nah, selanjutnya ada pasal 9, ketentuan lain-lain atau addendum, atau yang disebut other provision. Nah, segala hal yang belum dan akan diperjanjikan dalam perjanjian ini akan dibuat terpisah dan akan diatur khusus dalam perjanjian lain. Pada pasal 10, penyelesaian perselisihan atau dispute.
Resolution, jika terjadi perselisihan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan ini, maka hal tersebut akan diselesaikan secara negosiasi, tapi jika tidak dapat dilakukan demikian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada lembaga arbitrase di Badan Arbitrase Internasional Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disebut BANI. Pada pasal 11 bahasa atau language, perjanjian ini disepakati dibuat dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terjadi perbedaan penafsiran kalimat atau kata yang berbeda terhadap bahasa sebagaimana dimaksud ayat 1, maka para pihak sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai penafsiran yang digunakan. Nah, yang terakhir, closing atau yang disebut dengan kontrak closing uh, dibuatkan di hadapan notaris pada akta ini dan telah dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu Tuan Alex dan Tuan Subroto. Nah, pada dua orang saksi ini dan termasuk notaris yang mendatangani akta ini di Kota Batam pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang disebut di awal perjanjian ini, dibuat dalam dua rangkap asli bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal perjanjian ini. Nah, berikut ada tanda tangan dari para pihak serta saksi-saksi. Kemudian ada tanda tangan dari notaris. Sekian presentasi dari kami. Yang terakhir, bahwa video ini yang ingin saya sampaikan adalah video pembelajaran ini semata, sehingga perjanjian kontrak ini menggunakan nama-nama para pihak yang tidak berkaitan dengan perusahaan tertentu. Nah, isi kontrak perjanjian ini pada kontrak komersial internasional ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang disepakati oleh para pihak, dan kami mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam isi video pembelajaran ini. Terima kasih.